Okay, good evening, the dearest students. Only two students tonight, yeah. Okay, as I told you before that today we are going to discuss about your assignment tugas 2 ya from Tuton Pusat. So uh, tonight we are going to discuss about this. Okay, uh, selain Andri, ada yang sudah buat tugas 2 belum? Mbak Maimuna sudah buat tugas 2 dari Tuton Pusat. Oke, enggak apa-apa. Jadi malam ini kita mau diskusi sama-sama mengenai tugas 2 ini. Jadi diharapkan bisa membantu teman-teman dalam membuat tugas 2 ini ya. Oke. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Pertama, how do you define Leiber theory of value? Yang kedua, how do you define leading indicators? How do you find mercantilism, oligopoly, dan yang kelima adalah explain what is meant by neoclassical economics. Oke, saya mau ingatkan di sini kan you ya, how do you. Jadi pertanyaan ini dimaksudkan adalah you itu berarti kan Anda. Jadi sebaiknya Anda jangan mengcopy dari sumber lain gitu ya. Misalnya Anda copy dari mana gitu. Sebaiknya jangan. Kalaupun Anda mengcopy, sebaiknya Anda ubah kata-katanya menggunakan kata-kata Anda sendiri. Karena saya lihat pekerjaan Andre gitu ya. Pekerjaan Andre itu sama persis gitu ya. Dia mendefinisikan Leiber theory of value itu apa gitu ya. Dan saya cek di internet itu sama persis ya, titik komanya kok sama persis. Saya pikir itu kurang oke lah, kurang sip. Ada baiknya Anda gantilah kata-katanya atau Anda coba rubah strukturnya gitu ya. Struktur kalimatnya Anda rubah dengan kata-kata Anda sendiri. Nah, mungkin Anda akan lebih gampang memahami economics term itu daripada Anda harus mengcopy dari sebuah sumber gitu. Ya, sudah mengcopy nggak dikasih itu referensi gitu ya. Waduh. Ini bisa dikatakan plagiat ya, tindakan plagiat. Itu dilarang itu di mana? Di dunia akademis itu dilarang. Ya seandainya nah seandainya Anda mengcopy dari referensi mana, Anda tuliskan itu. Oh, saya mengcopy dari ini. Anda tuliskan dari mana, alamat websitenya mana gitu ya. Nah, tapi berhubung ini pertanyaannya how do you define you, bukan siapa gitu ya. Anda jangan mengcopy, tidak boleh mengcopy gitu ya. Nah, Anda boleh mengcopy tapi Anda rubah, bolehlah Anda rubah gitu. Atau Anda cara lainnya, Anda coba cari referensi. Iya, Mbak, betul. Jadi bagaimana Anda mendefinisikan Leiber theory of value gitu ya. Jadi strategi lain yang Anda bisa pakai adalah Anda coba cari artikel atau referensi dari yang menggunakan bahasa Indonesia ya, dari bahasa Indonesia, terus Anda coba terjemahkan di dalam bahasa Inggris gitu dengan dengan bahasa Anda sendiri. Itu mungkin jauh lebih bijaksana gitu ya daripada Anda langsung copy dari satu sumber gitu ya. Oke, jelas ya itu ya yang saya mau garis bawahi. Oke, langsung saja saya akan bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. How do you define Leiber theory of value? Nah, sebelum mendefinisikan semuanya itu, saya mau tanya nih, Leiber, tahu nggak Leiber itu apa? In Indonesia.
In Indonesia apa kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia? Labor itu apa? Oke, labor itu tenaga kerja, betul. Kalau value, oke, tenaga kerja, pekerja gitu boleh ya, nilai, betul. Jadi at least Anda tahu, ini tuh sebuah teori gitu ya, teori tentang tenaga kerja, tentang nilai ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, nanti kan definisinya pasti tidak jauh-jauh dari pengertian itu yang Anda dapatkan dari terjemahan itu ya. Oke. Nah, saya sempat baca beberapa artikel. Jadi labor theory of value ini singkatannya LVT ya. LTV. LTV. Nah, ini definisi. Ini definisinya saya buat sendiri gitu ya. Dari saya baca beberapa artikel. Nah, dari artikel itu saya coba buat definisi sendiri. Oh, seperti ini. Nah, ini labor theory of value saya definisikan seperti ini. Is a theory that argues a value of a commodity is solely determined by the number of labor which is used to produce the commodity. Nah, ini ada beberapa kata yang saya tebelin ya, ada saya bold karena saya pikir ini keywordnya, ini kata kuncinya yang perlu kita pegang ya. Jadi LTV ini adalah sebuah teori yang menyatakan atau berargumen bahwa nilai sebuah barang atau produksi itu ditentukan oleh besarnya tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi barang tersebut atau produksi tersebut. Jadi kalau kita lihat pengertiannya kan memang kan ada beberapa unsur yang sudah tadi kita bahas ya, bahwa labor itu tenaga kerja, value itu nilai. Nah, sama ini. Jadi definisinya adalah seperti itu ya. Nangkep nggak ini kira-kira? Jelas nggak definisi dari labor theory of value? Jadi ini sebuah teori yang menyatakan, oh, harga barang ini, misal sebuah perusahaan HP gitu ya. Perusahaan HP itu memproduksi HP itu dan kemudian memberi nilai seberapa harga lah, seberapa harga HP ini itu berdasarkan jumlah tenaga kerja atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan gitu loh. Dan ini tidak mempertimbangkan faktor produksi yang lain. Jadi yang dilihat itu cuma tenaga kerja. Padahal kalau kita bicara tentang faktor produksi itu ada 4 ya. Ada yang tahu nggak apa itu 4 faktor produksi? Saya tulis pertanyaannya di sini. Sebutkan 4 faktor produksi. Oh, bukan, bahan baku. Itu terlalu spesifik. Ada hal yang lebih general. 4 faktor produksi. Anda di modul banyak sekali menjumpai kata factor production. Ya, di modul Anda pasti banyak menjumpai ini. Faktor production, tapi Anda tidak ngerti ya maksudnya apa. Oke, saya jelaskan langsung aja. Jadi ada 4 faktor produksi ya. Yang pertama itu material,
Jadi ada 4 macam faktor produksi. Ada material, mesin, man, and money. Jadi singkatannya 4M. Nah, oke. Boleh nih, Mbak Maimunah juga boleh nih. Anda bisa katakan labor, capital, enterprise, dan land. Oke. Nah, sebetulnya material itu contohnya yaitu tadi seperti land, tanah ya, terus bahan baku yang tadi Andre sebutkan itu termasuk material ya. Kemudian ada juga kalau mesin ya peralatan dalam membuat produksi gitu kan. Kalau Anda berproduksi itu kan membutuhkan peralatan ya. Terus untuk man ya itu yang Mbak Maimunah sebutkan itu enterprise ya, atau labor ya. Labor itu termasuk juga. Perlengkapan masuk ke mesin, Mbak. Ya. Enterprise, labor, skill. Ya, itu masuk man ya. Kemudian kalau money itu capital. Nah, jadi kalau menurut teori, menurut labor theory of value itu nilai sebuah komoditas itu hanya ditentukan oleh labor ini aja. Ya, sumber daya manusia itu juga ini ya masuk ke man ya. Pokoknya yang terkait dengan manusia itu yang terkait dengan manusia itu masukkan ke man ya. Ya. Nah, saya kembali lagi. Jadi apa tadi? Labor theory of value itu hanya ditentukan di sini gitu ya. Yang paling penting itu ini bagian ini gitu. Nah, sedangkan material, mesin, money itu dianggap tidak penting gitu loh. Nah, itu teori itu mengatakan seperti itu. Nah, makanya ini dikatakan seperti ini kan. Ini nih. Solely ini loh. Ups, sorry. Mincong. Oke, ini. Jadi solely determine itu artinya apa? Hanya ditentukan oleh. Solely itu hanya. Jadi harga nilai sebuah komoditas itu hanya ditentukan oleh berapa besar jumlah tenaga kerja gitu. Ya, seperti itu Mbak Maimunah, betul. Ya, jadi tidak memperhatikan 3 faktor produksi yang lain gitu. Ya, seperti itu. Nah, teori ini sebetulnya lahir dari itu teori perdagangan internasional. Ya, jadi ada 3 fase. Saya lupa sih, agak lupa sedikit lah. Jadi teori ini, labor theory of value ini itu lahir dari teori perdagangan internasional. Jadi dalam teori perdagangan internasional itu ada 3 fase. Ada 3 fase teori perdagangan internasional. Yang pertama itu, nah ini, saya perlu lihat catatan dulu. Nah, teori apa? Labor theory of